Cek. Hai Schoolers. Selamat pagi teman-teman Schoolers. Wow, keren banget nih. Kayaknya udah mulai rame nih di Zoom-nya teman-teman. Terpantau mungkin di sini ada 38 ya yang udah bergabung. Yuk diajakin lagi mungkin teman-temannya yang kemarin daftar bareng gitu ya. Tolong diajakin gitu ya agar segera bergabung dan merapat di acara pagi hari ini. Wah, tapi meskipun udah rame nih, mungkin kurang berasa nih teman-teman untuk ramenya. Kalau teman-teman itu mungkin kita nggak bisa lihat satu sama lain nih, kayak wajah-wajah teman-teman semua. Nah, jadi bagi teman-teman boleh banget nih, bagi yang mungkin tidak ada kendala, bisa on kamera, menggunakan virtual background yang udah di-share nih oleh tim panitia di WhatsApp group. Dan jangan lupa teman-teman mungkin bisa dulu mengganti display name teman-teman di Zoom menjadi peserta underscore nama lengkap nih agar kita lebih mudah gitu ya mengenali teman-teman nih di sini mana yang peserta, mana yang panitia dan sebagainya. Jadi tolong diganti ya teman-teman menjadi namanya peserta underscore nama lengkap. Oke, mungkin sambil kita tunggu-tunggu gitu ya, teman-teman pada siap-siap. Mungkin ada yang lagi mencari backgroundnya untuk on cam atau lagi sambil ganti display name-nya. Mungkin kita sedikit ngeramein kolom chat box dulu deh teman-teman, biar teman-teman tuh terasa chill gitu ya. Oke, mungkin kita akan tanya nih teman-teman di sini tuh pada berasal dari daerah mana aja sih? Aku pengen tahu nih teman-teman, boleh dong? eh Bisa kali ya teman-teman komen di kolom chat. Kali ya teman-teman komen di kolom chat. Oke. Oke. Dari Bandung, Tangerang, Kalbar, wow Kalimantan, halo Kalimantan, Solo, Tangerang, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Jakarta, Malang, wow aku juga asli dari Malang, Cilacap, Bogor, Depok. Kita beragam ya. Ada yang Pulau Jawa, Kalimantan, semua ada di sini. Hopefully teman-teman juga bisa nih ya nanti saling kenal satu sama lain mungkin ya dari teman-teman berbagai daerah untuk saling di support system nih untuk nanti menuju UTBK. Oke, keren keren keren. Udah mulai rame. Sebenarnya teman-teman udah mulai semangat nih ya untuk di acara hari ini. Terus aku juga mau tanya nih teman-teman, mungkin aku mau tahu deh teman-teman di sini impiannya tuh jurusan apa sih teman-teman? Boleh deh teman-teman komen impian teman-teman tuh masuk jurusan apa? Apalagi boleh univnya juga silahkan kalau emang udah ada univnya. Siapa tahu kita bisa saling mendoakan kan ya teman-teman. ITB, DKV, amin. S1 Farmasi, amin. Psikologi UGM, Arsitektur ITB, Psikolog, Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi. Macam-macam ya FK. Ada juga di sini. Oke, Farmasi, Arsitektur ITB. Oke, ada lagi teman-teman. Ini macam-macam ya. Berarti teman-teman jurusannya tuh beragam banget. Jadi kita sama-sama mendoakan ya. Aku doakan teman-teman bisa nih ya mencapai jurusan impian teman-teman gitu. Manajemen IPB. Oke. Ini dari ada anak IPA IPS campur ada di sini semua ya. Oke. Sistem informasi FKH. Astronomi ITB. Amin. Terus aku mau tahu deh, teman-teman sekarang kelas berapa sih? Karena aku pengen tahu nih, apakah teman-teman di sini ada yang mungkin udah kelas 12 atau masih kelas 10 tapi udah ambis nih buat menyiapkan UTBK. No worries, karena tuh keren banget. Kelas 11, 11, 12. Oke, 11, kelas 12. 10 nih Kak. Oke, keren. Kamu kelas 10 tapi udah semangat mempersiapkan UTBK udah tinggi. Itu adalah small steps yang menurut aku keren banget. Tapi yang kelas 12 juga bukan berarti terlambat, tapi kalian juga udah one step closer kok teman-teman buat menuju PTN impian kalian. Oke, beragam sekali ya. Ada kelas 10, 11, 12. Hopefully teman-teman di sesi pagi hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight-insight gitu ya terkait dengan sistem UTBK yang katanya desas-desusnya, bukan desas sih, emang udah rilis ya dari Menteri
Kemendikbud kita gitu ya akan ada perubahan. Jadi bagi teman-teman kelas 10, 11, 12 stay tune terus sampai akhir dan karena daging banget nih hari ini bakalan dapat insight-insight yang sangat keren banget gitu ya. Oke, aku mau ngecek dulu nih teman-teman udah ada 43, semakin rame ya di sini. Oke, teman-teman, mungkin aku ngingetin sekali lagi, jangan lupa teman-teman untuk yang bisa on cam di pagi hari ini gitu ya, silahkan on cam, tapi nggak apa-apa, no worries bagi yang berkendala mungkin ya lagi di luar atau mungkin sinyalnya kalau on cam ngadat-ngadat, no worries, teman-teman tetap stay tune aja, hopefully teman-teman bisa menyimak materinya dengan baik gitu. Oke, sambil nunggu gitu ya teman-teman. Mungkin aku mau tahu deh di sini apakah kalian tuh dari SMA mana aja sih guys? Apakah kalian anak SMK, SMA, atau MA? Nah, aku mau tahu nih. Kita mau tahu keberagaman kita. Oke, Dela, no worries. Oke, kalian SMA mana nih guys? SMA Kartika. Oke, 191 Bandung, SMA 21. Oh, SMK Farmasi. 40 Jakarta. Macem-macem ya. SMA Negeri 1 Cilacap, Mandiri 2 Balaraja, SMKS. Bermacam-macam sekali ya background teman-teman di sini. Muhammadiyah 3 Singosari. Ada Pontianak. Halo Pontianak. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Ayo. 17 Agustus, Surabaya. Oke, ada arek Surabaya. SMA N3 Bandung. Oke, ada Barudak Bandung juga ada di sini. Macam-macam deh pokoknya ya. Kita bertemu teman-teman baru dan bertemu dengan wajah-wajah teman-teman yang sepertinya udah semangat gitu ya untuk materi hari ini. Oke, teman-teman, karena mungkin di sini udah rame ya, udah lumayan rame. Mungkin langsung aja ya, Fahmi izin untuk buka acara hari ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, schoolers. Gimana nih kabarnya di Sabtu pagi hari ini? Boleh yuk di kolom chat teman-teman lagi ngapain sih di Sabtu pagi hari ini? Apakah lagi di luar atau mungkin lagi di rumah aja nih sambil mantengin Zoom kita? Oke, lagi di rumah aja nih, Kak. Oke, hopefully teman-teman keadaannya sehat selalu ya teman-teman, karena kesehatan itu mahal. Jadi teman-teman hopefully sehat jasmani maupun rohani. Lagi sarapan di rumah. Lomba pencak silat, mantep. Sambil kerja kelompok. Oke, nugas. Banyak tugas ya, guys. Jadi kangen zaman-zaman SMA nih. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali nih dalam School Fest Event Discuss With Us Series 2 yang berkolaborasi dengan Bimbel Tridaya dengan topik Sistem UTBK Berubah, Analisa Strategi Lolos UTBK Terbaru. Oke, selain itu mungkin saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih kepada Kak Aji nih selaku Achievement dan Kurikulum Tim Bimbel Tridaya yang akan menjadi narasumber kita nih teman-teman di pagi hari ini. Teman-teman panitia dari School Fest dan juga Bimbel Tridaya yang telah mempersiapkan acara hari ini dan juga mewakili School Fest juga Bimbel Tridaya. Kami mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah mendaftar dan meluangkan waktu Sabtu paginya nih untuk hadir di event kita hari ini. Oke, teman-teman, dari tadi mungkin teman-teman ya udah lihat mungkin ya display name-nya namanya siapa, tapi ya kita secara apa ya, kayak buat formalitas kita kenalan dulu, tapi kita nggak akan pakai yang klise tuh, tak kenal maka tak sayang, kita pakai pantun ya untuk perkenalan dari aku nih teman-teman.
Oke, beli kiwi di Pasar Semanggi. Ini Fahmi sebagai host hari ini. Ya, jadi aku adalah host hari ini teman-teman yang akan menemani teman-teman di keberlangsungan event School Fest di hari ini. Nah, sebelum acara berlanjut nih teman-teman, agar kita hari ini dilancarkan untuk keberjalanan acaranya, mari kita berdoa bersama teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai dan dapat dilanjutkan masing-masing. Nah, schoolers, mungkin di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih beberapa informasi buat teman-teman sebelum acara kita hari ini dimulai. Oke, yang pertama adalah peserta diharapkan mengganti display name Zoom-nya nih menjadi format peserta underscore nama lengkap. Misalkan peserta underscore Fahmi Satria Aji gitu ya misalkan. Lalu yang kedua, bagi peserta yang tidak berhalangan untuk on kamera, diharapkan untuk on kamera menggunakan virtual background yang sudah teman-teman panitia sebar melalui WhatsApp group. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan juga bisa aktif nih ya pada sesi pagi hari ini karena kita akan ada diskusi nih teman-teman dan sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin nanti selama keberlangsungan materi ada pertanyaan, boleh teman-teman lampirkan dulu di kolom chat box, nanti akan dijawab pada sesi Q&A atau dijawab pada saat pemaparan materi gitu ya teman-teman. Oke, no worries Dela. Oke, yang keempat, juga peserta boleh open mic nih, boleh open mic atau raise hand jika sudah diizinkan oleh host atau MC. Dan jangan lupa ya teman-teman, juga mohon dijaga untuk bahasanya agar menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika teman-teman bertanya di kolom chat box ataupun open mic seperti itu. Nah, tentunya ada yang menarik juga. Dua peserta nih teman-teman nantinya yang dapat menjawab gitu ya pertanyaan dari pemateri kita hari ini akan mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu adalah masing-masing saldo e-wallet sebesar 50.000 untuk 2 orang. Nah, ayo nih sobat ambis, mungkin yang mau jajan malam mingguan gitu ya guys, kayak daripada kita penat gitu kan ya. Nah, berlomba-lombalah mendapatkan e-wallet ini. Kalau lumayan loh bisa buat beli apa ya, jajan kali ya, kopi mungkin ya kalau anak senja gitu kan ya sekarang. Oke teman-teman, itu aja untuk informasi yang mau aku sampaikan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi biar teman-teman terlihat masih fresh gitu ya, kayaknya kita better foto dulu deh teman-teman, karena biar nanti kalau udah akhir-akhir takutnya teman-teman udah ngebul gitu ya karena apa nih sistem UTBK gitu-gitu ya. Jadi sebelum teman-teman ngebul di sini, aku mau teman-teman kita foto bareng ya teman-teman untuk mengabadikan momen kita di Sabtu pagi yang cerah ini. Yuk teman-teman, mungkin boleh aku tunggu untuk on cam kita foto bareng nih. Ayo, mana nih wajah-wajah cantik dan gantengnya yang udah mungkin semangat. Boleh teman-teman yang bisa on cam sebentar juga nggak apa, nanti di off cam juga no worries. Oke, ini udah ada yang on cam. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat di sini ada 3 slide. Oke, untuk teman-teman panitia dari School Fest, harap bersiap ya untuk kita mengabadikan momen kita. Oke, teman-teman, kita ada 3 slide. Jadi teman-teman diharapkan tetap tersenyum di 3 slide itu karena aku nggak tahu nih teman-teman ada di slide keberapa. Oke, baik. Kita akan foto bersama ya teman-teman. Sepertinya sudah lumayan banyak nih yang on cam. Oke, siap ya untuk dari panitia. Silahkan. 1, 2, 3, senyum. Oke. Slide kedua ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, slide terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah on cam ya dan juga mau berfoto bersama gitu ya di
sebelum acara kita mulai. Oke, mungkin karena teman-teman di sini tadi mungkin udah mulai lelah gitu ya denger aku ini ngomong terus ya nih orang dan sepertinya udah nggak sabar, kepo banget gitu ya terkait dengan sistem UTBK yang terbaru. Mungkin langsung aja nih teman-teman aku akan panggilkan narasumber kita pagi hari ini. Ada Kak Aji. Apakah Kak Aji sudah siap di sana, Kak? Halo, Kak Fami. Halo. Suara saya jelas kan, Kak? Kafah lagi ya. Nama kita ada samanya Aji ya. Jelas. Jelas ya. Mohon maaf nih ya, sinyalnya emang agak terkendala di sini nih. Soalnya Oke. saya lagi mau ada event juga nih, agak sedikit ke arah, mohon maaf ya, agak ke arah samping lah istilahnya ya. Ke arah sisi, jadi emang terkendala nih. Scholar apa kabar semua nih? Ayo, Schoolers, Tadi apa udah kabarnya nih? cita-citanya udah banyak ya, sistem informasi, kedokteran, dan lain sebagainya ya. Banyak-banyak, mudah-mudahan itu jadi doa sehingga nanti apa yang kita usahakan di pagi ini itu menjadi satu langkah untuk menuju sukses nanti ya. Nah, awal dulu kita pada sesi pertama kita bahas apa dulu Kak Fahmi ya? Kita bahas tentang penerimaan jalur ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Iya, di sesi pertama kita analisa strategi SNMPTN. Di hari ini kita akan bahas terkait dengan sistem UTBK terbaru nih, Kak Sistem Aji. UTBK terbaru ya. Awalnya schedule kita ada sedikit perubahan ya Kak Fahmi ya, cuman untuk menyikapi ada perubahan ini, nah untuk sesi 2 ini jadi akhirnya kita langsung aja nih biar persiapannya langsung dimulai dari sekarang ya, bahwa sistem UTBK berubah. Nih gimana nih caranya nih biar kita bisa lolos nih ya, mau berubah seperti apa, apakah berubah namanya doang atau sistemnya, apapun tesnya lah istilahnya, kita berstrategi biar lolos ya. Semuanya nih 100%. Ya tentu kebagi-bagi ya, ada yang melalui jalur, kalau yang tahun lalu itu namanya SNMPTN ya, apakah melalui jalur UTBK ya, apakah melalui jalur mandiri ataupun yang lainnya, apapun itu, semoga cita-cita kita semua nih teman-teman scholar bisa sukses semuanya. Sebentar Kak Fahmi ya, saya izin share screen bentar ya. Siap, Kak. Silakan. Oke, teman-teman, mungkin sambil nunggu nih ya dari Kak Aji untuk share screen, teman-teman juga kembali lagi bisa bertanya ya teman-teman di kolom chat box jika ada pertanyaan gitu ya teman-teman, dan jangan lupa ya teman-teman untuk aktif nantinya di sesi bersama Kak Aji gitu ya, karena 2 orang terpilih akan mendapatkan saldo e-wallet 50.000. Lumayan kan ya buat nongki-nongki cantik gitu ya sama Besti atau sama gebetan atau sama Ayang gitu kan. Karena masa-masa SMA kan kadang-kadang masa-masa yang indah ya Bun gitu. Oke teman-teman, terus semangat ya teman-teman untuk sesi hari ini. Dan aku harapkan teman-teman nanya aja teman-teman, karena kalau teman-teman malu-malu bertanya sesat di jalan. Gimana Kak Aji, apakah udah siap share Oke, screen-nya? yang share screen-nya kita bantu dari Kak Gio ya Kak Fahmi ya. Dari Kak Oke, Gio. Kak Gio, bisakah siap. dimulai Kak Gio? Halo Kak Gio? Sedang on progress mungkin ya. Nah, siapa nih di sini teman-teman nih yang belum tahu perubahan apakah yang terjadi untuk sistem penerimaan UTBK nanti nih? Kita masih sebut aja PTN ya, penerimaan PTN. Siapakah nih teman-teman yang belum tahu nih updatean terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian nih? Apakah Ayo. semuanya udah tahu atau emang ada yang belum tahu? Atau emang masih ada yang menganggap sama aja? Nah, siapa nih? Belum nih Oh, Kak. Garnieta ya, belum tahu ya. Ada yang udah tahu? Belum. Siapa nih yang udah tahu nih? Ayo, anak-anak yang suka main medsos biasanya tahu juga ya nih. Ya, ya, yang main medsos karena beritanya Sudah tuh Kak Nabila. udah ya. Fawaz Awas, sudah, tapi mantap. kebanyakannya belum. Mungkin ada yang belum, ada yang udah pun kayaknya masih belum ngeh banget ya, kayak gimana sih gitu ya. Apakah namanya doang kah? Apakah perubahannya seperti apa ya? Nah, kita akan bahas nih ya, setidaknya lebih bisa menggambarkan lah ya, seperti apakah penerimaan di tahun nanti ya, 2023, penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa. Mangga, silahkan Kak Gio.
Ini backsoundnya agak sedikit naturalis ya, maaf ya. Oke Kak, no worries Kak. Yang No penting kita worries udah ya. nggak sabar nih pengen dengerin Kak Ya. Aji. Yang penting daging banget sih materinya pasti. Nah, Kan? Kak Gio, sudah adakah? Belum? Nah, bentar katanya ya. Masih on progress ya. Nah Ini mungkin sore bagi yang juga udah nanti kita tahu juga nih, ada. ya, Bagi yang udah tahu siapa nih? Boleh share nih. Meskipun tahunya mungkin sekian persen, boleh share atau yang belum tahu nih. Yang apa sudah tahu gitu tadi ya siapa ya? Kak? Kira-kira Yang sudah tahu perbedaannya tadi, gitu. Fawaz ya, Fawaz Aulia ya. Fawaz Aulia, bolehkah sharing Atau teman-teman on yang mic? lain juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman, kalau udah apa sih Nah ya, teman? karena udah on nih ya. Oke ya, kita bahas aja nih ya. Seperti apakah nih ya beritanya mendadak ini diberitakan oleh Bapak Menteri, perubahan sistem seleksi masuk PTN itu seperti apa? Nah, oke. Next, Gio boleh? 1, 2, 3. Nah, kita ke prinsipnya dulu ya. Kenapa sih ini diubah ya? Prinsip seleksi masuk PTN diubah. Kenapa? Yang pertama nih ya, si latar belakangnya itu konon untuk mendorong pembelajaran lebih menyeluruh katanya ya. Menyeluruh, kemudian lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik katanya. Dan lebih fokus pada kemampuan penalaran, lebih transparan dan lebih terintegrasi katanya. Antara jenjang D3, S1 dan D4 terapan ya. Nah, mungkin sih scholar sih nggak begitu penting ya prinsipnya seperti apa. Yang jelas tesnya kayak gimana sih ya bentuknya ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis seleksi PTN nih. Yang pertama itu ada jalur prestasi, jalur tes, dan jalur mandiri. Ini jadi sama aja nih ya sebetulnya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Cuman ada sedikit perbedaan nama di sini ya. Jadi tetap 3 jalur nih ya, scholar semua. Yang pertama itu jalur prestasi, itu yang dulunya dikenal dengan SNMPTN atau jalur rapot ya. Kalau zaman dulu banget itu, lebih zaman dahulu lagi itu namanya PMDK ya. Berubahlah menjadi SNMPTN untuk beberapa tahun ke belakang. Nah, tahun sekarang nama jalurnya adalah jalur prestasi. Kuotanya berapa di jalur itu? Ya, ini mirip-mirip tahun yang lalu ya, bahwa kuotanya adalah minimal 20% dari kursi yang disediakan untuk setiap prodinya ya. Gitu. Kemudian jalur yang kedua ini adalah jalur tes. Nah, jalur tesnya seperti apa? Dulu namanya ini adalah UTBK SBMPTN ya. Nah, kalau tahun sekarang, bukan tahun sekarang ya, tahun depan 2023, apakah masih UTBK? Nah, sistemnya untuk jalur tes ini mirip dengan tahun lalu yang namanya adalah UTBK. Dan sistemnya pun masih sama ya, ujian terstandar berbasis komputer. Masih tes, ya ini namanya jalur tes UTBK ya. Nah, di mana kuotanya ini dibedakan ya. Sebetulnya tahun lalu pun dibedakan, cuman yang di launching dan digemur-gemurkannya itu nggak spesifik, ya nggak spesifik dibagi dua kayak gini nih. Yang pertama PTN BH di sini ya, BH itu berbadan hukum ya. PTN berbadan hukum itu minimal 30% kursi yang disediakannya. Sementara untuk jalur tes untuk PTN non berbadan hukum itu 40% ya kursi yang disediakannya. Lebih gede dibanding dengan jalur yang prestasi ini ya kursinya. Nah, teman-teman pejuang UTBK ini memperjuangkan di jalur kedua ini ya kebanyakannya. Kenapa? Karena jalur kedua inilah yang bisa memungkinkan 100% semuanya bisa diterima ya. Satu sekolah bisa lulus semua 100% bisa ya. Kalau jalur prestasi rapot, ya itu ada kuotanya yang nggak mungkin 100% diterima. Nah, yang ketiga ini masih sama ya, jalur mandiri ya. Meskipun kemarin ada gembar-gembor ingin dihapuskan ya, ada kasus desas-desus apalah ya, ada problematika, ternyata jalur mandiri tetap ada dan kuotanya ternyata gede banget ya. Jadi PTN berbadan hukum itu maksimal 50% dan PTN non berbadan hukum itu maksimal 30% ya. Jadi kalau kita lihat sih ya, meskipun ada minimal, ada maksimal, biasanya sih univ itu dia memaksimalkan di jalur mandiri ya. Kita nggak tahu sih ya, kita prediksi aja nih univ-univ atau perguruan tinggi itu di PTN jalur mandiri biasanya dia dimaksimalkan di angka segitu ya. Jadi kalau maksimal 50 ya dia juga mengambil biasanya 50. Kenapa? Ya ada
kebijakan internal di perguruan tinggi lah ya. Tapi kita nggak tahu lah, mudah-mudahan aja jalur tes atau jalur rapot kita gede ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, Kak Fahmi atau scholar-scholar semua nih. Apa sih, siapa saja sih yang menjadi PTN berbadan hukum atau yang belum? Oke, kita lihat nih ya. Siapa aja nih yang berbadan hukum? Boleh, Kak Gio? Nah, inilah PTN-PTN yang berbadan hukum. Itu PTN-PTN yang emang menjadi favorit ya, banyak dipilih oleh scholar-scholar semua. Ada satu lagi Kak Fahmi, Kak Gio. Nah, ini ada 15 PTN berbadan hukum ya. Untuk di tahun 2023, apakah bertambah atau tidak? Setidaknya 15 PTN inilah yang menjadi gambaran awal ya. Yang pertama itu ada ITB, dia berbadan hukum, ITS, IPB, UGM, UI, Unpad, Unair, Undip, di Sumatera ada USU, di Jawa ada UNS, di Sulawesi ada Unhas, kemudian juga ada UPI, ada Andalas, ada Brawijaya, dan ada Universitas Negeri Malang ya. Nah, itulah 15 PTN berbadan hukum ya, PTN-PTN yang emang menjadi favorit ya, terutama untuk yang di Pulau Jawa nih. Tadi ada scholars yang ada di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan rupanya masih ada yang beberapa yang belum berbadan hukum ya. Ini gambarannya ya. Ini PTN berbadan hukum ya. Oke ya. Lanjutkan ke Gio ya. Nanti kita kasih juga ini ya materi ini ya, biar nanti bisa jadi bukan contekan apa ya? Iya, bukan penglihatan ya, patokan lah ya, panduan lah ya. Nah, yang pertama jalur prestasi ya. Kita lihat nih jalur prestasi ini seperti apa nih ya. Jalur prestasi itu menggunakan nilai rapor ya. Nilai rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau tahun lalu nilai rapornya itu tergantung jurusan, yaitu ada jalur IPA dan IPS, di mana pelajaran yang disertakan yaitu yang jadi kriteria syaratnya itu nggak semua pelajaran ya. Kalau IPA itu matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia dan biologi, dan IPS-nya pun matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah, untuk tahun ini itu jalur raport itu mensyaratkan semua pelajaran yang dipakai ya, jadi untuk nilai rapotnya itu nggak hanya pelajaran IPA atau IPS-nya aja, tapi semua pelajaran ini disertakan di penilaiannya ya. Jadi ada dua nih kategorinya. Yang pertama itu semua pelajaran dinilai. Bobotnya berapa? Itu minimal 50%. Artinya misalnya rata-rata pelajarannya 80, nah universitas itu minimal 50% mengambil dari data itu ya. Yang kedua, ini maksimal 50% dari komponen yang lain, komponen penggali minat namanya. Komponen penggali minat itu apa aja? Yang pertama, nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung. Ini yang menentukannya menteri. Misalnya gini ya, kalian ingin masuk ke kedokteran. Yang pertama, semua nilai rapot itu diambil. Ya, semua nilai rapotnya diambil dulu. Nah, kemudian ada 2 tambahan mata pelajaran. Pelajarannya apa aja itu ditentukan oleh Bapak Menteri ya. Nanti kakak kasih ya draftnya langsung dari menterinya ya, filenya. Jadi kalau kalian masuk ingin jurusan apa, pendukung pelajarannya apa aja nanti ada ya, banyak banget nanti ya. Yang kedua, ini dan atau ya, yang pertama 50% maksimal, yang kedua itu bisa nilai rapot 2 maksimal pelajaran, dan atau punya prestasi, misalnya prestasi di bidang apa, misalkan di bidang olahraga, apakah di bidang non-akademik yang lain, ya di bidang bahasa, itu boleh disertakan ya. Yang menentukannya siapa aja oleh PTN prodi masing-masing ya. Yang ketiga itu komponen yang kedua adalah portofolio ya. Portofolio ada yang lewat ya. Portofolio jurusan seni dan olahraga itu wajib menyertakan portofolio ya. Jadi 2 komponen untuk raport. Yang pertama semua pelajaran diambil. Yang kedua ada nilai tambahan untuk penggali minat. Bisa dari nilai raport 2 pelajaran, bisa dari prestasi, bisa juga dari portofolio. Siapakah yang menentukan komponennya, bobotnya? Apakah nilai rapotnya diambil 70% dari situ? Itu pihak PTN yang mempunyai wewenang di sana. Ya, backsound. Ya, maaf ya. Kalau kedengar ya.
Kemudian komposisi komponen dan 1 dan 2 bisa berbeda untuk setiap prodinya meskipun univnya sama ya. Misalnya kedokteran umum dengan kedokteran gigi itu mungkin beda ya sih komposisi komponen 1 dan komponen 2-nya tergantung prodinya masing-masing untuk setiap unit. Ya. Oke ya, boleh lanjut Kak Gio. Nanti mungkin ada yang bertanya, boleh langsung via chat ya, ditampung dulu di chat. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. Nah, siapakah yang berhak untuk diterima di jalur prestasi ini? Yaitu yang jelas sama dengan tahun yang lalu ya, bahwa siswa kelas 12 tahun sekarang. Jadi gap year ini nggak bisa masuk jalur prestasi ya. Sama aja dengan SNMPTN yang tahun lalu ya, hanya kelas 12 tahun sekarang, baik dari Madrasah Aliyah, SMA ataupun SMK. Kemudian memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik dan konsisten, artinya nilai rapotnya itu harus bagus dan konsisten bagus gitu ya. Bagusnya lagi naik ya. Kemudian masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Sama dengan tahun lalu ya, bahwa ada pembobotan tuh, ada misalnya kalau tahun lalu tuh akreditasi A 40% siswanya boleh mengikuti jalur SNMPTN, sama tahun sekarang pun ada kuotanya, jadi enggak 100% siswanya boleh ikutan, tapi tergantung akreditasi sekolah. Dan komposisinya itu mirip dengan tahun lalu, akreditasi A itu 40%, B itu 25%, dan sisanya lebih sedikit lagi ya, C dan D 5%. Yang keempat, itu memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kayak gimana tuh? Kayak tadi itu misalnya, kalau misalnya masuk jurusan olahraga, ya harus punya portofolio, masuk jurusan seni pun harus punya portofolio yang lain ya. Nah gitu, itu jalur prestasi atau jalur rapot, atau nama tahun lalunya adalah SNMPTN. Nah berarti untuk scholar tahun ini masih ada kesempatan. PTS lagi jalan nih, ada setengah semester lagi nih untuk ningkatin setidaknya nilai rapot di semester 5 ini ya, masih ada kesempatan nih ya. Kalau tahun lalu masih kecil nilainya, boleh ditingkatkan di semester 5 ini ya, biar lebih meningkat lagi gitu. Boleh Kak Gio lanjutkan? Oke, nanti kita bahas ya, kita yang intinya aja nih. Nah, sekarang kita ke jalur tes. Nama dulunya itu tes UTBK. Ya, sekarang pun sama konon ya. Karena dari penjabaran menterinya pun sama ya, ujian terstandar berbasis komputer ya, kalau disingkat ya UTBK ya. Kalau pakai kertas juga sama ya, ujian tertulis berbasis kertas ya, sama aja itu mah plesetan-plesetan aja ya. Nah, sama UTBK nih ya. Nah, yang menjadi titik perbedaan itu adalah kalau tahun lalu itu ada 2 tes ya, yaitu TPS dan TKA atau tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Kalau sekarang TKA-nya nggak ada, artinya nggak ada lagi tes mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, nggak ada lagi. Yang ada hanya tes potensi skolastik atau TPS aja. Yang adanya TPS aja nih. Kalau tahun lalu TPS-nya ada 4 subtes plus 1 bahasa Inggris, kalau sekarang mirip nih. Yang pertama adalah tes potensi kognitif, kedua penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris ya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya, menjadi banyak polemik. Ada yang menganggap gampang, ada yang menganggap susah. Kenapa gampang? Ya karena nggak belajar lagi materi pelajaran ya, nggak diteskan lagi. Kenapa susah? Karena tes ini nggak dipelajari secara khusus di sekolah. Meskipun ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun di sini yang menjadi tesnya adalah pemahaman literasinya ya. Jadi secara umum sih tidak dipelajari di sekolah. Itu yang menjadikan ada yang menganggap ini susah. Nih kalau sekolah-sekolah semua ini menganggap gampang atau susah, apapun lah ya, yang jelas bisa melalui tes ini dengan mudah nantinya sehingga skornya tinggi. Boleh lanjut Kak Gio? Halo? Kak Gio? Suara saya terdengar kah? Nah, ini peserta jalur tes. Iya.
Peserta jalur tes, kalau yang jalur rapot itu hanya kelas 12 tahun ini, kalau jalur tes itu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau gap year pun boleh ikutan, maksimal 3 tahun ke belakang ya, itu masih boleh. Tuh. Ya, masih boleh tuh 3 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan scholar di sini ada gap year ya, gap yearer mungkin ya, masih boleh ikutan untuk jalur tes ini ya. Ya, masih diberi kesempatan. Oke, lanjutkan. Boleh dilanjut? Oke, sepertinya ini ada. Oke. Halo Kak, Kak Halo, Haji, maaf aman ini ya? ada Siap. angin gede nih, sinyalnya ke bawah sama angin barusan, maaf ya. Baik. Maaf. Tadi sampai mana ya? Sampai tes kognitif ya. Masih slide Kak sebelumnya Gio, Kak. jangan di next lagi ya itu soal kognitifnya ya. Nah, karena ada jawaban di situ nanti yang terkelihatan ya. Nah, ini pelaksanaan jalur tes ya. Tadi sampai jalur tes ya. Bahwa gap year masih boleh tuh. 3 tahun ke belakang masih boleh ya. Nah, sekarang pelaksanaannya kapan? Nah, dan gimana? Ya, tadi ya sama masih UTBK. Oke ya. Ada pertanyaan nanti kita jawab ya. Nah, ini ada yang kedua nih ya. Ini mudah-mudahan benar-benar dilaksanakan ya oleh pemerintah ya. Karena ini berita ini udah beberapa tahun yang lalu pun digulirkan nih. Yang kedua ini diselenggarakannya beberapa kali dalam setahun berjalan. Dari mulai semester akhir, berarti nanti ya tahun depan ya Januari semester akhir, sampai dengan setelah pengumuman kelulusan sekolah. Artinya UTBK ini bahkan digelar beberapa kali. Nah, peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Ini pun pernah terjadi ya. Nah, dari sini kita bisa memprediksi nih, kayaknya untuk tahun depan ini tesnya itu dibanding dengan milih jurusan itu tes dulu. Karena peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Artinya dapat diberi kesempatan memperbaiki skor UTBK-nya ya sampai dengan 2 kali. Nah, skor UTBK itu digunakan untuk memilih jurusan ya, kalau dulu namanya SBMPTN. Jadi ini berita yang baru ya, tapi pernah juga dilakukan bahwa scholar semua dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Ya, maksimal 2 kali tes. Nanti pelaksanaan tesnya itu setelah pengumuman jalur prestasi di launching. Jadi pada saat jalur rapot atau jalur prestasi udah di launching nih, barulah dibuka tes pelaksanaan tes untuk UTBK-nya ya. Ini yang kedua nih ya. Jadi ada berita yang baru lagi bahwa tesnya itu beberapa kali ya. Jadi nggak sekali. Kalau tahun lalu itu tesnya itu ada 2 sesi ya, ada sesi pertama dan ada sesi kedua. Artinya ada 2 pekan pertama dan pekan kedua. Kebagian manakah itu tergantung dari pendaftaran. Kalau sekarang ini peserta maksimal boleh mengikuti sampai dengan 2 kali tes ya. Oke, lanjut ke Gio. Maaf, ingin bertanya. Oke, ya, nanti kita bahas. Jangan di next ya Kak Gio ya, ada jawabannya Kak Gio ya. Nah, sampai sini aja cukup nih. Nah, ini yang tadi disebut Kak Fami ya. Kita bakalan ada door prize ya, e-money ya, langsung ditransfer. E-money-nya boleh bebas aja, mau GoPay, mau OVO, mau Shopee ya, mau apapun lah. Mau pulsa juga boleh. Ini ada contoh tes soal potensi kognitifnya. Scholar boleh dijawab. Tapi sebelumnya raise hand dulu, nanti Kak Fahmi yang menentukan siapakah yang berhak menjawab. Kakak beri waktu 1,5 menit lah untuk menjawab soal ini ya. Oke, silakan Scholar ya. Nih, prize. Oke, siap. Oke, ayo untuk teman-teman Scholars dibaca dulu ya teman-teman. Ini adalah satu contoh soal TPS ya teman-teman. Jadi sekarang kita belajar langsung nih di hari ini beberapa soal TPS. Yang mungkin udah dapat jawabannya bisa langsung raise hand teman-teman. Nanti yang teman-teman yang menjawab dengan benar akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 50.000. Oke, ada Fawas nih yang udah raise hand. Silahkan Fawas, bisa open mic. Oke, Fawas, silahkan Fawas. Dijawab open mic aja biar kita
open Enggak. mic aja ya. Iya, biar Bagus interaksinya lagi open ada. cam ya. Enggak, Ayo menurut Pau. aku jawabannya Desa Harja. Kak, Desa Harja Siapa? katanya. Jawabannya Pawas? Desa Harja tadi Desa katanya. Harja ya. Bisa dijelaskan Pawas kenapa jawabannya Desa Harja? Baik, jadi bisa kita anggapkan atau bisa kita visualkan bahwa kantor kecamatan ini berada di tengah-tengah. Di sini disebutkan bahwa Desa Subur itu terletak di paling ujung sebelah kiri dan mengapi Desa Bagus dengan kantor kecamatan. Berarti pada posisi sebelah kiri dari kantor kecamatan terdapat Desa Bagus, lalu ada Desa Subur. Nah, di sebelah kanan itu ada Desa Pari. Dan di sebelah kirinya di sebelah kirinya Desa Harja, sorry, Desa Makmur berada di sebelah kanan Desa Pari. Berarti kan Desa Pari itu udah disebutin di awal kalau ada di sebelah kanannya kantor kecamatan. Nah, di tengah-tengah antara Desa Pari dan Desa Harja ada Desa Makmur. Maka yang paling ujung sebelah kanan adalah Desa Harja. Dan pertanyaannya adalah manakah jarak yang paling jauh daripada Desa Subur? Desa Subur itu berada paling jauh di ujung kiri dan Desa Harja terdapat di paling ujung sebelah kanan. Makanya jawaban saya Desa Harja. Begitu, Kak. Oke, Pak Mas dari mana nih? Daerah mana? Saya dari Bandung, Mandua, Kota Bandung. Mandua ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 ya? Ya, betul. Oke, ya. Boleh betul kah jawabannya? Kita lihat ya, Pak Gio. Iya, betul sekali ya, jawabannya adalah Desa Harja ya. Mungkin tadi selamat ya, Pak Was, nanti boleh chat ke admin nomor teleponnya ya, mau diisikan apa ya, mau OP, terserah lah bebas ya. Gimana Pak Was ya? Iya. Oke, tadi Pak Was udah jelasin Kak Fahmi nih ya dengan auditif ya, dengan ucapan ya. Tapi mungkin di sana Pak Was itu memvisualisasikan soal seperti ini ya. Bisa pakai garis ya, garis bilangan kantor kecamatan titik di sini. Oh, sebelah kirinya ada apa? Nah, itu boleh. Seperti apapun itu bisa dilakukan. Dan waktunya pun emang terbatas ya, nggak banyak-banyak ya. Paling banyak itu 1,5 menit doang untuk menjawab satu soal skolastik model-model. Ini hanya satu contoh soal, nggak semuanya model-model gini ya. Nanti juga ada yang berupa deret, ada bayang ruang, dan sebagainya. Oke, Fawas, terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Yang lain pun rupanya pun bisa menjawab, cuman yang resen duluan adalah Fawas ya. Oke, selamat buat Fawas. Nah, jangan khawatir ya, nanti akan ada lagi ya. Apakah nanti atau sekarang nih, kita lihat Kak Fahminya. Oke, lanjut ke Gio. Ya. Ada lagi nih kayaknya nih. Jangan dijawab. Ya, aduh, khawatir saya jawabannya muncul ya. Oke, satu lagi deh. Tapi Fawas udah nggak boleh ikut ya, karena Fawas sudah menjawab ya. Oke, silakan nih. Waktunya 2 menit deh sekarang ya. Oke, jawabannya ini nggak ada pilihannya. Aslinya sih ada pilihan gandanya, cuman diganti. Oke, Kak Fahmi ya, boleh dibantu ya. Nanti siapa yang paling duluan menjawab. Oke, siap. Oke teman-teman, yuk siapa nih yang mau jadi penerus Fawas nih ya teman-teman buat menjawab pertanyaan yang ini. Oke, boleh dibaca-baca dulu, boleh disiapin kertasnya. Mungkin sambil hitung-hitung gitu ya teman-teman. Kalau udah ada jawabannya, teman-teman bisa raise hand aja ya. Nanti akan langsung aku persilahkan untuk on cam bagi yang terpilih. Oke, ayo teman-teman, kita pagi-pagi ini kita fresh, kita latihan dulu nih teman-teman. Ya nih ya. Diskon nih yang suka belanja nih, kasih tahu nih jawabannya ya. Nah, sampai salah nanti dikiranya dikibulin sama penjual, padahal harusnya ngitungnya seperti apa gitu kan. Ayo nih. Oke. Ada yang resen nggak? Ada resen 2 dulu, nih atau masih ngitung, ada? Oh, oke, ada yang pertama Haliza ya. Asti. Oke, Haliza Asti, halo. Halo. Haliza Asti dari mana nih? Mohon maaf Kak, sebelumnya kalau agak berisik soalnya saya lagi di kelas juga. Oh, nggak apa-apa. Dari mana nih? Masih sekolah? Iya. Sabtu? Iya, sekolah Sabtu. Dari mana? Dari Taruna Terpadu Bogor. Oh, Bogor. Ya, Bogor. Oh, di Bogor juga ada ya, dari seluruh Indonesia nih. Oke, jawabannya apa nih?
Jawabannya 40%. 40% ya. Pak Gio jangan dulu dibuka ya, jangan dulu dibuka nih 40%. Oke, bisa jelasin kenapa 40%? Karena kan waktu Sakti membeli baju itu dia udah mendapatkan 30%. Terus karena dia pelanggan kita, itu dia ditambahin lagi diskonnya 10%. Jadi 30% ditambah 10%. Jadi hasilnya 40%. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Siapa nih? Namanya panggilannya tadi Khaliza ya. Khaliza ya, makasih banyak udah join di sini. Cuman mohon maaf nih, jawabannya belum betul ya. Jawabannya belum betul ya. Nanti betulnya seperti apa nih? Boleh deh, maaf ya. Kita nanti betulkan. Terima kasih banyak nih udah nyoba ya. Makasih banyak udah nyoba. Mungkin jadi pembelajaran buat nanti ke depan ya, bahwa ada beberapa pengeluaran matematika yang cara ngitungnya harusnya seperti apa. Nah, yang kedua nih, bolehlah. Meskipun waktunya mungkin agak lama, nggak apa-apa. Siapa nih? Ahmad Syauqi tadi yang kedua. Ahmad Syauqi. Boleh Ahmad Syauqi? Kak, menurut dari aku mana Ahmad Syauqi? Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, aku Ahmad Syauqi dari MA Sakinah Ngamprah Cimahi. Ngamprah Cimahi, Bandung Barat ya? Ya. Jadi menurut aku kalau misalkan kayak ini kan tadi diskonnya 30% nih. Sakti mendapatkan diskon lagi 10%. Jadi contohnya kayak 30% dulu di diskon, nanti udah ada harga diskon, udah dapat harga diskonnya nih, di diskon lagi 10% gitu. Contohnya ada barang berapa ya? 10.000 diskonnya 30%. Ya. Otomatis kan si harganya teh jadi 7.000. Nah, si 7.000 ini teh di diskon lagi 10%. Gitu. Jadi jawabannya 30% tambah 10%. Jadi berapa? 30% ditambah 10%. Jadi berapa totalnya? Gak di total sih. Kayaknya emang gitu. Tapi gak tahu. Kan total ditanyanya ya. Waduh. Di total nanyanya ya. Jawabannya PG itu total. Jadi jawabannya itu ada 40, 50, 60, 70 berapa persen lah. Boleh bertok. Dikasih kesempatan di 50 detik. 10 detik deh. Ayo. 1, berapa persen nih kira-kira? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 deh ya, 50 kayaknya. 50. Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak udah bergabung ya. Udah mencoba. Tapi betul sih, aduh maaf banget ya Syauqi ya. Syauqi mohon maaf banget nih, karena kan jawaban yang dianggap betulnya ada di nanti tuh di pilihan ganda ya Kak Fahmi ya. Jadi emang harus betul mengklik jawaban yang benar ya. Meskipun juga mungkin perhitungannya udah benar mungkin ya. Gimana nih Kak Fahmi nih, belum ada yang dapat nih. Oke, nggak apa, ini dia banyak kita tapi Mohandis dulu satu mau coba Mohandis. Satu lagi deh ya, Mohandis. Kita langsung jawabannya ya guys. Langsung jawabannya aja. Berapa? Berapa Mohandis? Maaf kurang kedengar. Berapa Mohandis? Jawabannya 37% Kak. 37% tadi. Ya. 37%. Oke ya, mungkin perhitungannya punya ya. Jawaban yang benar adalah Pak Gio. Ini jawabannya. Yuhu. Iya, 37% ya jawabannya ya. Jadi ini didiskon lagi ya. Jadi dari 30%. Misalnya kita punya 100.000 tuh harganya, didiskon 30% kan berarti kita hanya bayar 70.000 ya. 70.000 didiskon lagi 10%, 7.000. Jadi total yang didiskonnya kita dapetin adalah 37.000 atau 37%. Muhandis, terima kasih banyak. Dan yang lain tadi menjawab di awal, mohon maaf banget ya. Karena untuk soal di UTBK harus jawaban yang benar ya. Harus jawaban yang benar ya. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati nih ngitungnya benar ya, tadi kayak siapa tadi Syauqi yang ngitungnya udah benar tapi pada saat milih salah ngeklik atau salah perhitungan juga hati-hati. Jadi kehati-hatian dan ketepatan dalam menjawab soal ya. Oke, 2 orang sudah dapat tuh ya, silahkan chat ya. Yang belum dapat mohon maaf, tetap semangat ya. Bukan door prize-nya kita kejar tapi persiapan untuk UTBK-nya kita kerja ya. Oke, lanjutkan Kak Gio ya. Nah, jalur mandiri nih ya, terakhir ya. Jalur mandiri seperti apa? Jalur mandiri yang pertama ditentukannya oleh PTN. Nah, ada syarat dari kementerian ini bahwa jalur mandiri sekarang itu harus lebih transparan ya. Yang pertama, jumlah kursi itu harus diberitahu terlebih dahulu oleh pihak PTN kepada calon mahasiswanya, calon pesertanya.
Jadi kalian ingin masuk misalnya kedokteran di Brawijaya misalnya ya, itu Brawijaya harus sudah memberitahukan kursi yang akan diperebutkannya berapa kursi untuk jalur mandiri itu biar transparan ya. Ini syarat dari kementerian. Kemudian apalagi yang harus transparan dalam jalur mandiri ini yang disyaratkan oleh kementerian kepada PTN, PTN harus transparansi dalam hal pembiayaan ya. Jadi nggak ada lagi main-main uang di belakang. Kalau main-main uang juga harus di depan nih, artinya udah transparan, biayanya segini kalau sanggup oke ikutin, kalau enggak ya silahkan pertimbangkan. Kemudian tesnya itu bisa menggunakan nilai seleksi berdasarkan tes, artinya berdasarkan tes itu artinya UTBK ya, tadi yang jalur kedua. Jadi kalau kalian dapat skor UTBK tuh, skor UTBK itu bisa digunakan untuk jalur mandiri, bisa loh ya, ini artinya bisa, artinya yang pertama tadi ya dilaksanakan oleh PTN, artinya yang keempat tata cara diatur oleh PTN. Jadi ya gimana PTN, mau itu pakai skor UTBK atau mau tes lagi atau mau digabung UTBK plus tes atau apapun tesnya itu tergantung dari kebijakan PTN masing-masing ya. Dan pelaksanaannya ini dilaksanakannya setelah ujian tes dikeluarkan pengumumannya. Oke ya, boleh di next, masih adakah? Cus, Gio, halo. Terima kasih ya. Nah, kita langsung ke Q&A aja nih Kak Fahmi ya. Karena itu aja sih, cuman biar lebih kena nih, kita Q&A aja langsung Kak Fahmi ya. Mangga silakan Kak Fahmi nih ya, barangkali ada yang bertanya di chat ataupun langsung open mic boleh. Oke, mungkin aku nawarin juga teman-teman, apakah ada yang mau raise hand dulu nih teman-teman untuk di sesi Q&A hari ini. Ayo teman-teman, apakah ada? Oke, no worries, mungkin teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaannya. Mungkin kita jawab yang di kolom chat dulu aja ya, Kak Aji. Boleh. Oke, ini yang pertama tadi dari Nabila nih, Kak. Apakah tipe soal TPS masih sama seperti yang tahun ini? Kemudian bagaimana trik belajarnya? Dan apakah ada buku rekomendasi untuk belajar TPS? Terima kasih. Oke, jadi tipsnya ya untuk pengerjaan soal TPS itu skolastik ini namanya agak sedikit berubah ya dari tahun lalu ya. Dan si polanya juga berubah. Dulu namanya TPA, tes potensi akademik, tapi isinya mirip-mirip TPS. Zaman Kak Fahmi dulu tesnya apa Kak Fahmi? Kalau boleh sharing? Tes yang udah skolastik namanya apa lupa ya? Udah lupa ya. Ya, jadi bukunya buku apa aja? Karena ini baru ini ya, jadi artinya judulnya baru ya, potensi kognitif. Cuman kalau kita analisis itu sepertinya ya mudah-mudahan prediksi kita betul, itu mirip dengan penalaran umum, artinya menggambarkan tingkat nalar kita, baik dari analisisnya, dari logikanya, kemudian dari kemampuan matematika perhitungan dasar ya, jadi bukan penalaran matematika kayak deret, kemudian ke daya bayang ruangnya nanti yang menggambarkan A seperti apa diputar, B seperti apa, C seperti apa, nah selanjutnya seperti apa. Nah kalau kalian ingin beli buku dari apapun juga sama sebetulnya ya, kan soal-soalnya itu mirip-mirip gitu. Yang penting itu trik belajarnya harus disiplin ya, jadi luangkan waktu itu 105 menit itu untuk mengerjakan semua poin, atau kalau ingin ngerjain satu subtes doang misalnya ya, kan buku yang dijual ini kayaknya nih belum ada nih yang judul yang paling baru nih ya, karena belum sebulan nih Pak Menteri juga melaunching. Kalaupun sudah ada yang judulnya sama, artinya udah kognitif, udah penalaran matematik, udah literasi bahasa Indonesia, udah literasi bahasa Inggris, sudah 4 poin itu beli. Tapi kalau belum ada, pakai buku yang tahun lalu pun nggak apa-apa, meskipun judulnya masih TPS, masih penalaran umum, masih pengetahuan kuantitatif, masih PPU, PKBM ya, panjang singkatannya, nggak apa-apa beli aja. Mirip-mirip soalnya. Caranya disiplin, disediain waktu tiap malam atau tiap hari lah, tergantung kalian bisanya kapan. Di waktu biasanya satu subtes itu waktunya hanya 22,5 menit. Ya 22,5 menit. Iya 22 menit aja. Kalian waktu sendiri tuh ngetes untuk kognitif atau untuk penalaran umum. Isi semua. Disiplin, nggak boleh nyontek, nggak boleh browsing, nggak boleh apapun. Habis itu lihat ke belakang, jawabannya betul apa enggak. Kan dalam satu buku itu biasanya ada banyak tuh, si variasinya ada 15 tes, ya ada 15 tipe lah, 15 seri.
Gitu triknya. Kalau ingin mengerjakan semuanya 4 subtesnya, itu waktunya 105 menit. Ya, jadi matematikanya iya, penalaran umumnya iya, bahasanya iya, bahasa Indonesianya iya, itu 105 menit. Kerjain dengan disiplin. Syaratnya disiplin. Ya, tapi kalau misalkan di awal-awal masih belum disiplin, ya setidaknya buka dulu deh ya. Yang jelek itu kan, yang salah itu yang nggak mau buka-buka sama sekali ya. Gitu. Ya, jadi bukunya apapun lah bebas ya. Yang bagus, kalau misalkan udah ada judul terbaru beli, itu kalau belum ya kayak judul lama juga nggak apa-apa, sama aja. Ada lagi Kak Fahmi? Oke, ada nih Kak. Terima kasih ya untuk Nabila. Semoga menjawab nih pertanyaannya. Oke, dari Ihsan nih Kak. Maaf Kak, ingin bertanya kalau gap year cuma bisa jalur tes ya Kak. Sedangkan kalau yang jalur rapot itu hanya untuk lulusan 2023 ya berarti. Betul, ya gap year itu dua sebetulnya ya, bisa yang jalur tes dan bisa juga jalur mandiri ya gap year ya. Jadi boleh nih untuk yang gap year masih punya, kalau misalnya gap year-nya sekarang udah setahun berarti masih 2 kali lagi sama tahun depan, tapi jangan pakai yang tahun depan ya, tahun sekarang aja lulusin ya. Jangan berharap karena masih punya kesempatan tahun depan udah nggak ada. Itulah ya, jadi kita harus punya keteguhan, kita harus lulus tahun ini ya, tahun ini harus lulus nih, jangan sampai masih ada waktu, enggak gitu ya. Prinsip pola pikir kita enggak gitu, maksimalkan itu tuh cadangan seandainya emergensi ya, untuk tahun depan tuh, tahun ini aja lulusin ya, boleh ya, betul ya, hanya di tes dan di mandiri ya. Oke. Lagi nih Kak apa? Oke, dari Radit nih Kak. Kak mau nanya, kalau jalur PPKB UI itu termasuk jalur mandiri bukan Kak? Jalur PPKB UI itu kan jalur yang terbatas ya, jadi dia tuh jalur yang ini videonya mana? Jalur yang di sekolah bekerja sama, jadi sekolah dulu tuh yang ngasih permohonan ke UI. Ya, dia bisa jalur pakai nilai akademik maupun non akademik. Ya, itu jalurnya beda dengan jalur mandiri dan beda juga dengan jalur SNMPTN rapot, berbeda. Ini jalur khusus. Jadi kalau itu bisa untuk D3 vokasi, D4 untuk S1, untuk S1 yang selaras ya, dan buat yang lain. Tapi ini biasanya sekolah mengajukan dulu permohonan ke pihak Universitas Indonesia untuk mendapatkan kuota untuk jalur itu. Jadi beda ya jalurnya, ada jalur tambahan lah untuk UI itu ya. Itu biasanya untuk politeknik pun ada lagi ya jalur-jalur tambahan, kayak Polban nih, kalau di Bandung ya ada Polban, dan Polban ini lagi buka jalur rapot nih. Ini beda dengan SNMPN ya. Jadi kalau misalkan sekolah kamu membuka jalur PPKB UI ya, ada kuotanya, ikutin aja ya. Itu jalur tambahan ya. Itu tertentu, terbatas. Ya, terbatas juga kuotanya. Ya. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Radit. Oke, lanjut dari Asyifa nih Kak. Apakah masing-masing sekolah memiliki kuota jalur prestasi yang sama? Atau ada beberapa sekolah yang berbeda? Oke, untuk sekolah itu kuotanya tergantung akreditasinya ya. Kalau akreditasi itu 40%, jadi kalau akreditasinya sama, ya sekolah manapun yang mempunyai akreditasi sama, berarti kuotanya sama sekian persen. Cuman tadi balik lagi ya, kita berstrategi untuk jalur yang prestasi ini, jalur rapot ini. Kalau tahun sebelumnya kan poin pertama yang biasa digemur-gemurin itu adalah lihat track record alumni, apakah alumninya ada nggak di situ gitu kan ya. Apakah ada nggak kelas kalian yang lulus di jurusan itu? Kalau nggak ada, lebih baik jangan pilih jurusan itu. Nah, tahun sekarang ini boleh apa enggak sih gitu? Apakah masih sama lihat alumni atau enggak? Tapi tahun kemarin itu Hidayah itu punya siswa banyak, nggak hanya 1-2, itu yang menjadi sejarah pembuka nih Kak Fahmi. Sejarah pembuka untuk masuk di jalur rapot SNMPTN, padahal mereka nggak punya kakak kelas di sana. Jadi mudah-mudahan sih jalur rapot yang sekarang itu tidak lagi monopoli, artinya kalau udah SMA 1 terus siswanya, ya enggak gitu, mudah-mudahan enggak ya. Cuman tetap itu harus dipertimbangkan, ya tetap harus dipertimbangkan, karena kalau misalnya inputnya bagus, Univ juga bakalan ngayom ya, oh ini sama ini bagus nih inputnya, gue kasih lagi nih kuotanya gitu. Itu masih ada pertimbangan ke arah sana pun harus dipertimbangkan. Untuk jumlahnya sama ya, gimana akreditasi sekolah. Tapi syarat tadi ya, jangan kalian berharap banget nih di jalur rapot ya. Karena dari 40%, siswa kita punya sinyalnya 400 nih, kelas 12. 40% dapat tuh, berarti kan 160 siswa ya.
Dari 150 siswa itu nggak mungkin semuanya lulus. Ya paling gede itu 20% dari situ. Ya paling juga cuma 32 orang. Paling gede 20%. Ada yang 10%, ada yang 5%. Jadi jangan terlalu berharap kalau kalian dapat jalur tes ya, karena kuotanya sedikit dan nggak mungkin 100% lulus. Tetap fokuskan di UTBK kalau kakak sarankan sih ya. Gitu Kak Fahmi ya. Oke, siap. Hopefully menjawab ya untuk Ada lagi nih? Asyifa. Ada nih Kak masih. Oke, dari Ada dari Safira. Kak Cahya ya? Bukan? Bukan? Safira nih Kak. Tadi izin bertanya, tadi di prestasi itu rata nilai rapot dan nilai mapel minat pendukung ya. Apakah rata 5 semester aja? Maksudnya kenaikan nilai, naik turunnya nilai dilihat juga enggak atau rata aja? Iya. Masih terdengar jelas suara saya Kak Fahmi? Masih. Nah, jadi tetap ya, tadi ada syarat bahwa mempunyai nilai baik dan konsisten katanya. Artinya nggak hanya rata-rata aja ditotalin semua, tapi dilihat juga per semesternya apakah stabil. Stabil itu stabil naik ya. Ada stabil datar, ada stabil naik. Naiknya stabil tuh naik terus ya. Ada juga stabil turun. Nah, yang bagus itu yang stabil bagus, baik itu datar, lebih baik lagi kalau dia stabil naik. Jadi semester 1 ke semester 2 naik, 2 ke 3 naik, 3 ke 4 naik, dan seterusnya naik ya. Gimana sih biasanya ada pertanyaan gini nih, semester 1 aku dapat nilai 85 nih untuk pelajaran A misalnya. Semester 2 aku dapat nilai 83 nih, kan kalau secara nilai turun tuh ya. Nah, sebetulnya naik turunnya itu bukan langsung lihat angkanya ya, tapi rentang sih biasanya. Plus minus nilai 3 itu biasanya masih dianggap dalam standar tetap stabil lah ya, meskipun ya lebih bagusnya naik, tapi kalau misalnya awalnya 83 sekarang 81 itu masih dianggapnya stabil lah dia, dianggap stabil. Kecuali kalau turunnya udah 5 ya 85 sekarang jadi 80 itu udah terlalu jauh turunnya gitu. Karena kan si pihak sekolah pun mempertimbangkan, terutama kalau naik kelasnya beda tuh ya, dari kelas 10 ke kelas 11 tuh, karena gurunya beda pasti kan ya. Kalau semester 1 ke semester 2 itu toleransi kenaikan atau penurunannya mungkin hanya sekitar 2 poin. Tapi kalau beda kelas biasanya ada pertimbangan lain, karena perbedaan guru lah yang mengajar, perbedaan sistem lah, perbedaan babnya, jadi akhirnya bisalah sampai dengan 3 poin naik turun masih dianggap stabil gitu Kak Fahmi. Oke. Jadi naik tetap ya, jadi nggak hanya rata-rata ya, seluler ya. Iya, naik turun nilainya ya. Nah, kalau bisa stabil. Oke, thank you untuk Safira. Oke, lanjut. Ini dari Adinda nih, Kak. Kalau tes tersebut tidak diajarkan di sekolah, dari mana kita bisa menggali informasi lebih dalam mengenai soal-soal tersebut untuk persiapan nantinya? Terima kasih. Betul ya. Jadi ini ada kontradiktif ya, latar belakang dihapuskannya TKA oleh Bapak Menteri, karena kan di situ bukan saya yang bicara ya, Pak Menteri ngomong itu. Jadi anak-anak yang bimol itu biasanya yang lulus ya, yang nggak bimol itu biasanya ya susah untuk lulus karena dengan keterbatasan apalah, jadi sehingga dia tidak bimol sehingga tidak lulus. Jadi dihilangkanlah TKA biar semuanya bisa katanya, karena ini hanya menilai tes potensi skolastiknya aja. Tapi kan di sekolah nggak diajarin ya. Nah, gimana kita bisa nantinya ya? Caranya, artinya kalau gitu sih berarti enak bimbel dong ya. Karena bimbel bisa ngajarin TPS, sekolah enggak ya. Tapi saya sebagai dari bimbel nih ya, betul kalau di bimbel itu diajarin TPS ya. Tapi untuk yang tidak mengikuti bimbel, karena saya juga tidak akan maksa ya. Ini kan apa namanya ya, hak gitu ya. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya, mau bimbel mau enggak, kalau kalian enggak dapat dari sekolah, berarti kalian harus rajin mandiri mencari informasi soal-soal tersebut. Di internet udah banyak nih ya. Tadi di pertanyaan pertama ada yang nanya buku. Boleh kunjungi toko buku terdekat ya. Di kota Anda, di kota kalian semua nih, cari buku tes skolastik untuk tahu tipe soal seperti apa, kerjakan dengan disiplin dan rutin. Kalau mau ikutin bimbel boleh, ya ikutin bimbel aja biar lebih langsung pembahasannya ada ya. Kalau YouTube channel Tridaya pun ada pembahasan TPS. Bahkan sekarang lagi paralel kita nih ada pembahasan TPS di sebelah ya. Nanti di-share di YouTube-nya ya. Di-share rekamannya boleh kalian. Di mana belajar mah ya. Dimanapun sumber belajar itu kalian dapetin aja ya. Schoolcast juga kayaknya juga banyak nyediain ya.
Iya, pembahasan gitu ya, kalau nggak salah ya. ada. Iya, Heeh. ada juga. Intinya Boleh, jadi banyak lah jangan ya source-nya. nggak boleh diem ya, nggak boleh diem karena sekolah mungkin juga nggak akan ngasih banyak ya. Jadi harus kita yang aktif ya. Meskipun Betul. nilai mengukur kemampuan awal ya, kalau nggak dilatih ya nggak bisa ya, nggak akan maksimal gitu ya. Jadi harus rajin ya kalian semua. Cari buku, Oke. kerjain. Ada TO, ikutin. TO dimanapun ikutin ya. Bimbel apapun ikutin aja TO. Gitu. Biar ketahuan skor kita berapa. Ada lagi nih Kak Fahmi nih. Thank you Adinda. Ini baru dari Cahya nih Kak. Izin ya. bertanya, apakah prestasi yang diterima dari lomba-lomba yang diadakan langsung oleh Kemendikbud saja, kayak KSN atau FLS 2N? Oke, kalau prestasi itu sebetulnya gimana kita punyanya ya. Kalau kita punya banyak banget prestasi dan pada saat di-upload itu disyaratkan maksimal 3 ya, ya ambillah 3 yang paling baik yang kita punya ya. 3 paling baik yang 3 punya, yang paling nyambung lah ya. Misalnya ada kita masuk jurusan yang berbau dengan teknik atau matematika dan kita punya sertifikat Olimpiade Nasional di bidang sains atau matematika, ya masukin itu. Tapi kalau kalian nggak punyanya cuma ya itu aja, ya masukin aja, nggak apa-apa. Kan nggak ada salahnya yang memasukkan, daripada pikir nggak nyambung nih, aku punya sertifikat taekwondo, aku mau masuk jurusan kedokteran, nggak apa-apa, masukin aja. Kalau punyanya cuma itu aja. Tapi kalau punyanya banyak, pilih yang 3 terbaik. Tapi kalau punyanya itu aja, ya apapun itu masukin ya. Tingkat kecamatan, tingkat apa, yang jelas masukin aja. Ya siapa tahu itu nama-nama nilai plus gitu. Gitu Kak Fah ya. Buat siapa tuh tadi yang bertanya. Cahya, hopefully Ya menjawab nggak harus ya. dari Kemendikbud ya, nggak harus dari situ Nggak ya, dari harus, manapun juga iya. boleh. Nggak harus. Oke. LTMPT dihilangkan atau diganti saja Kak? Dihilangkan ya, diganti. Udah pamitan tuh di Twitter kalau nggak salah tuh LTMPT ya. Ya udah minta maaf ya. Minta maaf untuk kesalahannya kemarin-kemarin, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan katanya ya. Kalau webnya sih masih ada, bisa di browsing karena di sana masih dilihat, masih bisa ngelihat tahun lalu daya tampung berapa, peminat berapa, masih ada webnya. Cuman secara resmi dia nggak menyelenggarain untuk tahun depan ya. Namanya diganti menjadi UTB BP3, panjang lah ya singkatannya. Berganti ya, UTB BP3 lah istilahnya ya. Jadi namanya diganti ya, mungkin prinsip kerjanya masih sama kayak LTMPT ya. Jadi singkatannya banyak panjang nih, sekarang bingung nih Kak Famin ya. Itu kata iklan semuanya beres dengan singkatan katanya, tapi yang nggak apa-apa. Yang jelas mau LTMPT mau apapun sama ya, si pola kerjanya ya mengakomodasi biar semua calon-calon mahasiswa bisa ngikutin tes ya gitu. Jadi emang udah nggak ada LTMPT, cuman webnya masih ada, sosmednya masih ada, masih ilmunya masih banyak yang bisa kita ambil di sana, terutama tentang daya tampung dan ketetatan setiap jurusan, baik jalur rapot maupun jalur UTBK ya. Oke. Terakhir nih Kak, dari Salisa. Ya. Apakah ada tips untuk manajemen belajar TPS dengan TKA Kak? Karena walau UTBK hanya mengujikan TPS aja, tapi TKA tetap diuji ya Kak di beberapa PTN di jalur mandiri. Betul ya. Untuk jalur mandiri itu kita nggak bisa prediksi, kita bisa nggak tahu nih mereka bakalan ada TKA-nya apa enggak ya. Kalau proporsinya, karena kan sekarang gini ya, kalian kan masih kelas. Kalau yang masih sekolah ya, kalian ikutin aja pelajaran di sekolah dengan baik ya. Itu untuk modal kalian untuk TKA, artinya memahami konsep dasar di tes TKA. Nggak hanya buat tes mandiri, tapi untuk awal-awal perkuliahan nanti. Ya masa iya kalian belajar TPS terus lolos, nanti masuk jurusan teknik informatika, di matematikanya nggak tahu apa-apa, kan nggak juga gitu. Harus punya dasar ya, harus punya dasar matematika, fisika, kimia, biologi untuk yang saintek dan IPS pun sama sebagai modal untuk tahun pertama. Kalau di beberapa universitas ada yang namanya TPB ya, tes pertama tahun pertama bersama apa ya istilahnya ya. Jadi semua jurusan itu sama belajarnya ya, ada matematika dasar, ada kalkulus ya, ada kimia dasar, ada fisika dasar. Jadi tetap TK-nya, jadi tetap kan nggak ditesin ya. Kalau gitu kalian ikutin di sekolah dengan baik ya, ikutin pelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh. Sisa di luar sekolah kalian belajar TPS gitu. Oke. Ya, gitu aja ya.
dua-duanya jalan sih, ya nggak bisa dihilangkan itu karena dia dasar materi kita buat kuliah nanti. Pun untuk mandiri kalau dia ada tes TKA. Oke. Itu Kak Fahmi ya. Ini waktu kita udah terbatas ya Kak Fahmi ya. Iya, sepertinya juga udah nggak ada yang bertanya lagi. Terima kasih teman-teman. Mungkin segitu dulu aja ya Kak untuk sesi Q&A hari ini. Oke, teman-teman. Kalau kalian masih bingung, bolehlah kunjungin YouTube Sridaya ya, biar gampang lah, nggak usah call center. Sridaya online aja ya, searching di sana, nanti kalian bisa komen, nanti biasanya ada admin kita yang bisa ngerespon untuk jawab pertanyaan lanjutan misalnya, Kak, tes CPS gimana sih, boleh di sana ya. Atau belajar langsung di sana boleh ya, atau nanya ke School Fest juga bisa ya, bisa banget Kak Fahmi ya. Iya, bisa banget. Oke, gitu aja mungkin Kak Fahmi ya, karena waktunya terbatas nih. Banyak banget pertanyaan, ya bisa ditampung nanti ya. Ini materi nanti saya kasihin ke Kak Fahmi ya. Oke, sekaligus siap. yang 2 pelajaran tambahan tadi pendukung dari menterinya langsung. Siap. Ya, oke, gitu. Oke. Terima kasih untuk Kak Aji. Keren banget ya teman-teman Schoolers, sesi kita hari ini bersama Kak Aji. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah udah mulai siap-siap menyusun strategi tes kalian ya untuk UTBK 2023 nih teman-teman? Nah, semoga teman-teman hari ini dapat terbantu ya dengan sesi hari ini. Teman-teman juga bisa nih memilih strategi yang tepat untuk mulai mempersiapkan UTBK ya teman-teman, karena seperti yang tadi kita lihat ada perubahan di sistem UTBK di tahun 2023. Nah, teman-teman Schoolers, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Oleh karena itu, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Aji dari Bimbel Tridaya nih yang udah meluangkan waktunya di Sabtu pagi hari ini untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan teman-teman Schoolers terkait dengan analisa strategi lolos UTBK terbaru. Dan aku juga mau terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih juga untuk teman-teman Schoolers yang udah hadir nih di SCH Event Discuss with Us series kali ini. Nah, mungkin tidak lupa, mungkin aku Fahmi mewakili School Fest dan juga Bimbel Tridaya izin memohon maaf nih teman-teman jika kita ada kesalahan kata atau perbuatan selama keberjalanan acara hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman hopefully bisa masuk ya teman-teman di PTN impian teman-teman masing-masing. Nah, karena tadi kita udah diawali dengan doa, sebelum kita tutup, kita juga berdoa lagi nih teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan teman-teman. Oke, berdoa tidak pernah dicukupkan dan dapat dilanjutkan masing-masing. Oke, teman-teman, mungkin kita udah sampai benar-benar di akhir acara nih. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di SCH Event Discuss with Us series selanjutnya. Selamat pagi, have a nice weekend teman-teman. Bye-bye, terima kasih.